Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, Ratu Sima, sang dewi kejujuran ini sangat berlegenda di tanah Jawa. Pemimpin kerajaan Kalingga atau Keling ini dikenal berwibawa dan tegas pada rakyatnya. Kemasyhuran dan kewibawaan sang ratu adil ini menyebar hingga ke negeri Cina. Dalam catatan para saudagar Tiongkok, nyaris tak ada pelanggaran hukum di negeri Cikal Bakal, Kerajaan Galuh dan Mataram kuno tersebut. Bahkan keadilan sang ratu tidak pandang bulu. Tatkala sang putra mahkota dianggap bersalah karena menyentuh sekantung emas yang sengaja ditempatkan di alun-alun Kerajaan Kalingga. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Pada tahun 611 Masehi, kala itu terlahir seorang anak perempuan dari seorang pemuka agama Hindu Siwa di bagian selatan Pulau Sumatera. Setelah beranjak dewasa, anak yang dinamakan Sima ini kemudian dinikahkan dengan seorang putra mahkota dari kerajaan Kalingga. Dengan status barunya tersebut, Sima turut berpindah ke negeri sang suami, Pangeran Kartikeyasinga di Jepara, Jawa Tengah. Pangeran Kartikeyasinga sendiri menjadi Raja Kalingga tahun 648 sampai 674 Masehi. Pasca wafatnya sang suami, Ratu Sima dinobatkan sebagai penguasa Kalingga tahun 674 Masehi. Penobatan ini lantaran anak-anaknya yakni Putri Parwati dan Pangeran Narayana atau Iswara masih berusia belia. Pada masa pemerintahan Ratu Sima, kerajaan Kalingga mencapai puncak keemasannya. Kala itu, pelabuhan yang dimiliki kerajaan Kalingga ini menjadi salah satu pusat perdagangan paling sibuk di Jawa, serta menjadi tempat pertemuan banyak orang dari berbagai bangsa. Gunawan Sumodiningrat dalam bukunya Membangun Indonesia Emas menyatakan bahwa nama Sima identik dengan istilah Simo yang berarti singa. Namun, julukan ini tidak membuat sang ratu ditakuti, justru dicintai oleh seluruh rakyatnya. Di era pemerintahan Ratu Sima ini, terdapat legenda tentang ketegasan sang Ratu Kalingga. Kabar itulah yang membuat seorang raja yang bernama Tahsih penasaran dan berniat mengujinya. Hingga akhirnya raja yang dikabarkan berasal dari Timur Tengah ini menguji dengan menyuruh orang
ke Kalingga dan meletakkan sekantung emas di persimpangan jalan dekat alun-alun kerajaan Kalingga. Siang berganti malam, hari pun berganti hari. Namun tak ada seorang pun yang mau menyentuh segebok emas tersebut. Hingga tiba saat putra mahkota Narayana datang ke lokasi tersebut. Kakinya tak sengaja menyentuh kantung emas yang terletak di situ. Atas kelengahan yang dilakukan Pangeran Narayana, Ratu Sima selanjutnya menjatuhkan hukuman mati bagi sang anak. Namun berkat bujukan para pejabat dan keluarga kerajaan Kalingga, hukuman mati itu pun urung diberikan. Pada akhirnya, hukuman tetap dilaksanakan dengan cara memotong ruas jari sang putra mahkota yang terkena kantung emas tersebut. Pada tahun 695 Masehi, Kalingga tengah berduka lantaran Ratu Sima yang terkenal tegas dan adil tersebut meninggal dunia. Menurut buku Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara, sebelum mangkat, Ratu Sima membagi wilayah kerajaan Kalingga menjadi dua bagian untuk kedua anaknya. Wilayah Kalingga bagian selatan yang disebut Bumi Sambara diserahkan kepada Pangeran Narayana, sedangkan Putri Parwati yang dinikahi Rahyang Mandi Minyak dari kerajaan Sunda Galuh menguasai wilayah Kalingga Utara yang disebut Bumi Mataram. Pembagian wilayah ini membuat kerajaan Sriwijaya tergerak untuk menaklukkan kerajaan Kalingga. Pada tahun 752 Masehi, Kalingga pun akhirnya runtuh karena tergerus ekspansi yang dilakukan kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, Rahyang Mandi Minyak selanjutnya diangkat sebagai Raja Galuh menggantikan ayahandanya. Selain menikahi Putri Parwati, Raja Galuh Mandi Minyak juga mempunyai anak dari Dewi Wulansari yang diberi nama Sena alias Brata Senawa yang kelak bergelar Prabu Sanna. Nama Sena inilah yang disebut dalam prasasti Canggal sebagai pendahulu Raja Sanjaya, sang pendiri Wangsa Sanjaya, penguasa kerajaan Medang alias Mataram kuno. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.